Oke, hari ini kita akan membahas salah satu isu hangat atau mungkin akan selalu menjadi isu yang hangat bersama salah seorang dosen gizi, yakni satu-satunya laki-laki dosen di prodi gizi dan beliau sedang menempuh pendidikan S3-nya. Oke, langsung saja. Halo Bapak, selamat pagi. Halo Mbak Tias, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan baik. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri kembali ke teman-teman. Ya, halo teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Dian Yunanto Setiaji. Saya memang menjadi salah satu dosen gizi, mungkin satu-satunya ya. Satu-satunya laki-laki. Untuk saat ini menjadi satu-satunya dosen gizi yang berjenis kelamin laki-laki di Stikes Terapi Yogyakarta. Saat ini kesibukannya sedang menempuh pendidikan lanjut di Universitas Gadjah Mada untuk studi doktoralnya. Oke. Jadi mahasiswa lagi ya, Pak ya? Ya, sama seperti kamu kayaknya belajar terus ya Mbak Tias ya. Lancar kan, Pak? Maksudnya kabarnya baik. Puji syukur lancar ini nih semester pertama dan sudah selesai. Maka dari itu saya senang sekali bisa bergabung lagi dengan Mbak Tias dan teman-teman di podcast ini. Akhirnya. Akhirnya. Lalu mungkin perjalanan nih ke sini lancar Pak gimana? Puji syukur lancar. Ini kebetulan Jogja lagi lengang-lengangnya gitu ya pagi hari ini cerah dan lengang. Saya karena punya anak 5 tahun baru di PAUD, hari ini baru ngambil paket MBG-nya gitu. Paket MBG. Saya boleh di Boleh kebetulan tunjuk. saya bawa karena tadi Oke. anak liburan. Jadi kak sebenarnya di PAUD gitu anak saya ketika dia sekolah dia dapat paket MBG yang full meal gitu untuk sarapan pagi harinya. Walaupun di rumah sudah sempat sarapan tetapi dia dapat lagi paket MBG di sekolah untuk bisa makan bareng teman-temannya lagi. Nah, karena dia sudah masuk ke periode libur, terus orang tuanya diminta untuk mengambil paket MBG yang bisa dikonsumsi dalam 1 minggu ke depan. Saya ngambil Oke. contoh nih Mbak, Tias yang tadi yang saya bawa gitu ya. Jadi dapat susu kotak, kelihatan kan ya susu kotak, terus kemudian ada roti krim meses, terus kemudian ada sebutir buah jeruk. Hari ini Jeruk. dapatnya kebetulan jeruk. Kalau minggu kemarin dia sempat dapat salad. Nggak selalu buah sih, kemarin juga sempat dapat kayak cemilan kacang, biskuit-biskuit kecil segitu. Oke, 3 produk ini ya Pak. Ketika liburan ini dapatnya 3 produk, tetapi nanti akan multiply. Jadi kalau untuk 1 minggu dia dapatnya 5 kali. Jadi nanti dapat 5 kotak susu, 5 buah, terus kemudian juga 5 buah roti. Oke. Dan ini anak Bapak yang makan atau mungkin ada anggota keluarga lain yang makan? Ya seharusnya kan buat anak ya. Cuman karena saya tidak memberikan anak saya susu kemasan umum, jadi saya harus perhatikan. Jadi untuk susunya saya kumpulkan tak kasih ke teman anak saya. Ya Oh, gitu. gitu. Terus kemudian buat dia saya memilihkan susu yang lain. Kemudian buah juga kecil banget ya. Mungkin karena anak saya masih PAUD, Kecil. Masih kecil. buahnya kecil gitu ya. Tapi kalau nanti mungkin anak saya udah SMA, ketika program ini masih berjalan sampai dia anak SMA, mungkin nanti buah khusus anak SMA lebih gede. Kecil banget ya buat dia. Tetapi kami juga menyediakan buah di rumah selain buah jeruk ini karena ternyata tidak selalu dikasih buah jeruk ataupun salak kemarin gitu ya Mbak Tias, karena ada beberapa dia dapatnya kacang dan yang lain. Anak saya tidak mengonsumsi kacang goreng ataupun juga apa namanya snack-snackan yang seperti itu, dia tidak konsumsi itu. Dan kemudian roti eh, tidak saya kasihkan rotinya ini, walaupun dan dia juga tidak terbiasa mengonsumsi roti-roti seperti ini gitu. Tapi kalau ada biskuit tersendiri di rumah yang dia konsumsi. So saya terima dari sekolahnya, namun demikian tidak semuanya saya berikan ke anak gitu. Apa pertimbangannya Pak? Jadi ini kalau anak saya ketika dia libur kan satu paket ini tuh sebenarnya kan buat sarapan ya. Jadi seakan-akan anak siapapun itu, anak saya dan teman-teman saya, teman-temannya, maka dia ya makannya roti, kemudian minumnya pakai ditambah dengan tambah Susu. susu, kemudian ada buahnya sebutir jeruk kecil seperti ini. Bagi saya kurang sesuai karena anak tidak dapat serat dengan cukup, misalkan dia cuma dapat sedikit sekali dari buah, kemudian anak tidak dapat protein dengan cukup karena dia cuma dapat sumber proteinnya dari susu, Susu. walaupun memang ini ada proteinnya ya, tetapi tidak seberapa, hanya sekitar 3 gram. Kebutuhan dia sangat jauh lebih tinggi dibandingkan itu. Kemudian saya fokusnya di gula sih. Kita bayangin, coba nanti Mbak Tia coba dibaca gulanya. Kalau dengan jeruk seperti ini kan kita abaikan dulu buahnya, gula dari buah ini. Coba dibaca deh di labelingnya Mbak sebagai mahasiswa gizi,
harus belajar terbiasa membaca label. label. Coba di situ ada informasi nilai gizinya. Gulanya berapa dari susu? Kalau susu 12 gram, 12 ya gram kurang satu lebih, kemasan ya. iya, 1 sendok makan lah ya Pak. 1 sendok makan gula Terus pasir. Oke. untuk rotinya itu di 6 gram. 6 gram. So kalau buat anak saya misalkan sarapan pakai ini, Dua ini tambah jeruk misalkan dalam konteks POV-nya pada asupan gula, berapa gram gula? 18 gram. 18 gram. Apakah anak saya hanya akan makan ini dalam sehari? Tidak. Tidak, kan bisa jadi dia beli jajan di siang hari. Dan sayangnya Mbak, ini kan hari Senin nih ya, kebetulan kalau di Jogja sekarang hari Senin, dan dapat paket ini untuk 1 minggu. Ada sekolah yang bisa 3 hari untuk diambil, kemudian ada yang memang diambil 1 minggu, karena ini kan awet ya, disimpan untuk 1 minggu masih awet. Kita bayangin ketika konsumsi sesuatu yang manis, anak kan pasti suka ya. Ya, Pasti suka, dan tahu bapak atau ibunya bawa atau punya beberapa kemasan susu, beberapa bungkus roti, dan itu manis dan itu enak. Apakah hanya akan diambil satu pagi sekali, besok Selasa ambil lagi, konsumsi lagi hari Rabu gitu? belum tentu sih Pak. Belum tentu, karena bisa jadi habis 1 botol, selisih berapa jam, minta Makan lagi, betul. Tanpa terasa sudah berapa gram sendiri gula yang diasup, dan nggak bikin kenyang. Ya. Karena ini kan seratnya sedikit sekali, proteinnya sedikit, sehingga nggak bikin kenyang. Lapar lagi, tapi sayangnya tidak memilih makan makanan keluarga, karena laparnya tadi milih untuk minum susu lagi dong, nyemil roti lagi dong. Akhirnya habis deh, paket untuk 1 minggu bisa habis untuk 1 hari aja gitu. Jadi saya memilih untuk coba deh untuk tidak dikonsumsi yang dari sini. Nah, tapi saya tidak anti produk seperti ini gitu ya. Kebetulan tadi saya sebelum mampir ke Stickers Panti Rapi, saya sempat ke minimarket, coba deh cari produk sejenis biar memberikan edukasi juga buat teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana cara memilih susu. Coba Mbak, saya punya 2 produk yang cc-nya sepertinya sama-sama rasa coklat, susu ultra high temperatur UHT gitu ya. Terus kemudian cc-nya sepertinya juga sama, berapa? 110 sama. cc gitu ya. Kalau Tapi yang coba, ini tadi 12 12 gram gulanya gula, kalau yang satunya 9 gram. 9 gram. Lebih sedikit. Lebih sedikit walaupun tidak begitu signifikan ya. Selisih 3 gram. 3 gram itu paling sekitar 1/3, 1/4 Sepucuk sendok makan gitu ya. Tapi kalau dikonsumsinya beberapa botol setiap hari, misalkan 2 botol setiap hari, 3 botol setiap hari, atau bahkan mungkin jadi kebiasaan, tentu bukan menjadi hal yang baik buat anak seusia 5 tahun gitu. Dia akan terbawa sampai ke depan nanti. Kan program ini bukan program 1 bulan 2 bulan. Program ini program prioritas pemerintah. Jadi bisa jadi sampai 5 tahun ke depan, bisa jadi akan seperti ini ketika anaknya libur. Atau beberapa kali juga ketika anaknya sedang tidak libur pun sempat dapat susu kemasan juga di full meal-nya dia. Gitu. Jadi bisa dibayangkan berapa gula yang harus atau akan dikonsumsi. Gitu. Belum lagi makan makanan yang lain ya dari Betul, rumah. karena bisa jadi ketika tidak sekolah kan berarti full di rumah gitu kan. Kalau nggak di dalam rumah pasti akan main bersama teman-temannya, pasti tertarik juga untuk mampir ke warung, untuk beli ini beli itu. Tidak semua pilihan yang diambil sama anak itu pilihan yang baik. Maka ya keluarga itulah yang harus mengendalikan betul bagaimana konsumsi anak. Gitu Mbak Tias. Oke, jadi sebenarnya ini siapa sih Pak yang harus merencanakan sedemikian rupa supaya apa yang diberikan itu bisa tepat sasaran dan tepat dari mungkin sisi kebutuhan gizinya gitu. Ya, jadi kalau ini kan program pemerintah gitu ya, dan program baik dari pemerintah ini kan disalurkan melalui, kalau Mbak tentu sudah sangat familiar gitu ya, ada namanya SPPG gitu ya. Di setiap wilayah termasuk di tempat kami tinggal, walaupun baru PAUD gitu ya, ternyata sudah ada SPPG-nya juga yang melayani ini. Dan namun demikian saya belum mengetahui apakah dan siapa saja di balik struktur SPPG di wilayah tersebut yang bertanggung jawab terkait dengan penyediaan makanan pagi untuk anak kami gitu ya, usia 5 tahun di PAUD. Ada namanya ahli gizi juga gitu. Jadi banyak ahli gizi diserap oleh
SPPG di seluruh Indonesia gitu. Saya hampir setiap hari dapat broadcasting untuk menyalurkan informasi-informasi pekerjaan terkait dengan lowongan sebagai ahli gizi di berbagai macam SPPG di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya tenaga gizi sedang sangat dibutuhkan gitu ya di program prioritas ini. Ketika ini berjalan kan otomatis peningkatan kebutuhan untuk tenaga gizinya semakin meningkat gitu ya. Gitu, dan ini yang bertanggung jawab adalah sebenarnya tenaga gizinya. Namun demikian saya perlu kritisi, apakah benar di SPPG tempat anak saya mendapatkan produk seperti ini ada ahli gizinya atau enggak? Atau jangan-jangan mungkin bukan ahli gizi karena memang kemarin ada wacana tenaga gizinya susah nih. Karena kebutuhannya luar biasa besar, tetapi produksinya di setiap tahun itu sedikit, ya banyak posisi-posisi sebagai ahli gizi di SPPG atau di program MPG ini diisi oleh mereka-mereka yang bukan berlatar belakang gizi. Iya, Gitu. betul. Nah, itu yang nanti jadi permasalahan tersendiri karena produknya jika dibandingkan dengan SPPG di tempat lain yang sudah mengerjakan atau mengkaryakan tenaga gizi, melibatkan tenaga gizi profesional di situ, bisa saja outputnya lah yang akan membedakan antara SPPG 1 dengan yang lain. Padahal programnya dari pemerintah sama. Gitu. Oke. Di tempat Bapak kurang tahu ya yang memegang siapa? Belum tahu Mbak, karena apa namanya SPPG itu kalau tadi saya baca headline pagi ini gitu ya, banyak SPPG berguguran. Satu dua SPPG berguguran karena berbagai macam kendala digantikan dengan SPPG baru gitu. Sehingga dan berkembang terus. Mungkin selama ini sekolah-sekolah tertentu belum mendapatkan apa namanya program MBG atau satu sekolah mungkin baru kelas sekian-sekian saja misalkan atau baru beberapa sekolah belum semuanya sekolah misalkan karena kan memang ini masih 1 tahun berjalan gitu ya masih di 2025 ini berjalan sehingga butuh untuk terus-menerus berkembang sehingga ketika SPPG itu berjalan belum tentu akan ada tenaga gizinya gitu. Jadi saya belum bisa mengetahui apakah ada tenaga gizi atau tidak. Saya harap sih sudah ada karena kalau saya melihat ketika anak saya makan yang real food gitu ya, ketika dia sekolah, setiap guru itu akan mengcapture setiap anak-anaknya ketika makan. Terus kemudian mengirimkan ke orang tua. Ini loh anaknya makan Oh, produk MBG-nya gitu. Sehingga untuk raport juga untuk keluarganya bahwa oh, anaknya makan, anaknya tidak, oh anaknya cuma buat mainan dan yang lain gitu. oh, Jadi kalau ketika saya lihat fotonya itu baik menurut saya baik gitu ya. Nasi, terus kemudian sering ada sayur sop, sayur berkuah seperti itu. Terus kemudian ada lauk hewaninya, ada ayam. Sering juga telur, kemudian juga ada lauk nabati seperti ada kadang ada tahu, ada tempe dan ada buah. Dan buahnya nggak main-main menurut saya gitu ya karena dia sering dapat salak. Salak itu kan nggak mungkin separuh iya, gitu betul. ya pasti salah utuh satu biji salah utuh kemudian hari ini dapat jeruk kemudian pernah dapat sepotong semangka kemudian pernah dapat juga sepotong mangga tapi bukan satu buah Oh, mangga ya dia dipotong. satu slice mangga kemudian satu slice buah naga juga dia pernah Oh, dapat so kalau saya melihat ini baik ketika dia sekolah maka saya agak sedikit kecewa ketika anaknya libur malah dapatnya produk iya. seperti ini gitu. Oke, jadi sebenarnya yang jadi concern itu adalah orang di baliknya ya, Pak? Ya, menurut saya orang di balik program ini di setiap SPG itulah yang bertanggung jawab terkait dengan pengadaan setiap makanan yang dikeluarkan. Bagaimana menu setiap hari, enak nggak sih? Gitu. Karena pernah dapat anak saya tidak pernah konsumsi atau belum pernah konsumsi roti bakar ya. Dia pernah dapat sandwich roti bakar, gitu. Jadi dia dapat roti panggang seperti itu, atau bahkan pernah dapat burger Oh, 2 roti bun ya kemudian di dalamnya pernah ada dapat tomat selada kemudian mayones kemudian ada potongan telur di situ. Nah sayangnya maaf bukan potongan telur maaf saya koreksi ham ham oh, tipis tapi karena anak saya nggak terbiasa konsumsi makanan seperti itu ya cuman buat mainan aja akhirnya cuma rotinya dicemilin dan nggak habis. Nah, ini bukan menurut kalau teman-teman pernah dengar banyak gitu teman-teman praktisi tenaga kesehatan seperti Dr. Tan Sot Yen iya, ataupun iya, juga tahu. dari Persagi juga sering mengkritisi gitu ya. Kenapa sih dapatnya ham
Ham itu kan ultra processed food. Iya. Mendingan telur ceplok. Mungkin harganya relatif lebih murah, tetapi justru lebih baik dibandingkan ham. Ham tapi kan daging. Iya, tapi kan itu lewat prosesnya luar biasa panjang untuk jadi selembar ham Iya. itu tadi. Itu pengawetnya luar biasa banyak, natriumnya luar biasa tinggi. Proteinnya udah benar hilang. Iya, banyak yang hilang karena kan sebab ultra proses artinya dari daging, mungkin juga nggak selalu daging ya. Daging bisa, jeroan bisa, tulang semuanya digabung jadi satu, kemudian di slice, itu dikasih pengawet dan yang lain dikasih cita rasa dan ya jadinya bukan produk yang bisa menggantikan atau sebagai sumber protein yang baik. Kalau saya malah lebih concern, udahlah kasih telur aja malah lebih enak. Real foodnya ya. Real foodnya gitu, walaupun itu telur dibikin dadar kayak dibikin kayak ulang tahun itu kan dia dibikin Oh, dadar gitu ya, terus kemudian digunting-guntingin jadi seperti mie gitu, itu iya. malah mungkin lebih baik dibandingkan harus menyediakan sosis ataupun Yang ultra proses. ultra proses dari kacamata saya sebagai tenaga gizi. Oke, gitu. Terus saya mau menggarisbawahi yang tadi Bapak bilang, ketika abang Pak dengan produknya itu, maaf, dengan makanan yang diberikan di real food, kan dimainin aja kan Pak. Iya, Berarti kan nggak kemakan tuh. iya, Nah berarti kan itu hanya anak Bapak nih, mungkin hanya satu. Mm-mm. Belum lagi mungkin anak-anak di luar sana. Itu kan berarti kan limbahnya kan banyak banget loh Pak. Betul. Jadi limbah makanan itu kalau kita definisikan banyak ya Mbak ya. Bisa jadi makanannya masih bagus, cuma nggak dimakan. Kayak anak saya pernah di videoin sama gurunya cuma nyolek-nyolek terus dirasain doang, rasanya apa sih gitu. Cuman buat mainan karena memang anak saya sudah makan di rumah ya. Kemudian dan dia nggak terbiasa dengan menu seperti itu waktu itu. Terus makanannya mungkin sudah nggak sehat, maaf sudah nggak baik. Mbak mungkin tahu ya, pernah dapat berita soal keracunan dan yang lain dengan cita rasa makanan sudah banyak berubah. Gitu ketika dikonsumsinya siang. Namun demikian kalau untuk anak saya kan masih PAUD, dia dapatnya setiap jam setengah 8 pagi. Jadi saya sambil berangkat ke kampus, ke UGM, sambil ngantar anak saya. Ketika saya menurunkan anak dari kendaraan, dia dapat MBK nih. MBK-nya masih hangat karena baru diproduksi, jadi tidak begitu lama. So masih baik buat dikonsumsi. Namun demikian kalau untuk anak usia lebih tua lagi, untuk anak usia SMP, SMA, kan dia dapatnya siang. Nah, yang jadi pertanyaan, masaknya kapan? Gitu. Kalau masaknya sama dengan SPPG yang mengolah menu anak untuk usia 5 tahun sampai mungkin let's say SD kelas 1 2 3 misalkan, ya tentu jadi berisiko dong. Makanannya jadi sudah tidak enak lagi. Jadi sisa banyak gitu. Atau bahkan mungkin makanan tidak disentuh. Atau bahkan mungkin makanan basi. Belum dikonsumsi sudah basi karena penyimpanannya pasca masak itu tidak benar. Gitu. Jadi terkontaminasi. Nah, semuanya itu kan jadi limbah. Iya, Ya, kalau jadi limbah kan tidak ada hal lain selain dibuang. dibuang. Dibuang kan sayang. Itu kan dalam tanda kutip uang dalam bentuk makanan Iya, gitu. Dan ini programnya satu SPBG kan bisa memproduksi setiap hari 3.000 plato, porsi. 3.000 porsi. So kita bayangin kalau menunya maaf ya misalkan itu basi atau tidak lagi baik kondisinya. Ya jadi dikalikan 3.000 dari beberapa sekolah, misalnya satu sekolah let's say 30 sampai 50 kalau anak PAUD. Kemudian kalau SD kan bisa sampai 100-an, kalau SMA kan bisa sampai 300-an. Kalau misalnya itu SMA, berarti kan 10 SMA atau 5 sampai 10 SMA kalau untuk mencapai 3.000. Jadi kan luar biasa banyak. Itu terbuang semuanya. Berapa rupiah? Sayang sekali. Sayang sekali. Sedangkan pemerintah sudah memberikan anggaran yang cukup besar dan ini juga program dengan tujuan yang baik, menurut saya juga baik gitu ya, kita bisa dukung program pemerintah ini. Namun demikian eksekusi di lapangannya yang menurut saya masih banyak yang harus dikoreksi. Dan kita tidak boleh tutup mata bahwa program ini masih menjadi program yang perlu untuk terus berkembang. Itulah menurut saya kesempatan kita nih masuk sebagai tenaga gizi. Gitu. Karena masih 1 tahun berjalan juga ya Pak. Masih 1 tahun berjalan dan pemerintah sudah concern bahwa MBG ini menjadi satu program prioritas pemerintah. Banyak sekali kegiatan efisiensi dari berbagai macam kementerian dan badan hanya untuk mendukung anggaran ke MBG ini. Jadi ini program prioritas pemerintah dan niatnya baik. Kita berpikir positif aja ya gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita mendukung itu?
Kemarin kan sempat disampaikan kalau eh, kebutuhan tenaga gizinya luar biasa tinggi, tapi tidak diimbangi dengan produksi sarjana gizi atau tenaga vokasi gizi setiap tahunnya. Jadi banyak sekali posisi-posisi sebagai ahli gizinya itu tidak diisi oleh mereka-mereka yang memang belajar gizi. Bahkan belum lama ini ketika setelah salah satu anggota DPR Mbak mungkin mengikuti beritanya gitu ya Mbak Tias ya, salah satu anggota DPR menyampaikan apa sih tenaga gizi, kita nggak butuh tenaga gizi dan yang lain, walaupun itu setelah itu sudah dikoreksi gitu ya. Tapi tidak lama setelah itu muncul eh, surat keputusan, ada beberapa nama yang kami cek gitu ya menduduki posisi sebagai ahli gizi, ternyata latar belakangnya Iya, bukan tenaga gizi, iya. sorry, bukan ahli gizi, sarjana gizi ataupun diploma gizi 3 atau diploma 4 gizi, bukan itu, atau apa atau bahkan mungkin bukan dietitian gitu ya, tapi justru diisi oleh sarjana agama, kemudian sarjana ekonomi. Itu saya pernah melihat screenshotan Iya. nama ini latar belakang sarjana agama, posisi ahli gizi. Banyak sekali di Banyak medsos. sekali. Tapi apa ya? Bukan untuk membela pemerintah ya, tetapi bagaimana lagi? Karena memang kebutuhannya luar biasa tinggi, tapi supply-nya terbatas. Sarjana gizi supply-nya terbatas. Kita di Indonesia itu ada sekitar 130 sampai 140 kampus sarjana gizi. Hmm, Kalau satu kampus itu memproduksi 50 aja deh. Kan berarti sekitar 5.000. Ya kan? 5.000 sarjana gizi baru setiap tahun. tahunnya. Setiap tahun 5.000, sedangkan SPBG sudah berapa ribu di seluruh Indonesia. Dan ini masih berkembang terus. Iya. Karena belum semua wilayah punya SPBG loh, Oke. belum punya program MBG ini. Jadi buat teman-teman yang sekarang di semester akhir atau kemarin fresh graduate gitu ya baru lulus, tentu menurut saya ini menjadi kesempatan baik buat mengawali karir deh. Ini program yang baik dari pemerintah didukung, silahkan bekerja di situ, dan kakak kelasnya Mbak Tias banyak yang berkecimpung sebagai ahli gizi di SPBG. Gitu. Tapi saya ini ada pertanyaan nih Pak. Mm. Kira-kira itu perlu nggak sih, misalkan mau terjun di program ini gitu Pak? Apakah perlu kami harus mengambil profesi atau cukup hanya jadi sarjana atau diploma gitu? Ya, jadi program MBG ini dari kacamata saya gitu sebagai dosen gizi yang sangat senang ketika lulusannya banyak diterima bekerja gitu ya sebelum 3 bulan setelah setelah wisuda gitu ya, setelah lulus 3 bulan, di bawah 3 bulan sudah mendapatkan pekerjaan, itu membanggakan sebagai seorang dosen, itu tentu bangga gitu ya. Nah, namun demikian ini menjadi solusi juga Mbak Tias, karena memang kalau di zaman saya dulu lulus S1, kami itu bisa bekerja di rumah sakit, menangani pasien, mendapatkan STR melalui ujian kompetensi, kemudian nanti dapat sertifikat kompetensi, terus kemudian ada beberapa syarat, pada akhirnya bisa mendapatkan surat tanda registrasi. STR inilah yang akan diproses sedemikian rupa bersama SIP, bisa deh saya praktek di rumah sakit. Namun demikian paling nggak 1-2 tahun ini gitu ya, kita punya kebijakan baru di pemerintah, di mana mereka-mereka yang mau mendapatkan STR harus sudah profesi. Nah, dari 130, 140 kampus sarjana gizi di Indonesia, baru 14, 12 sampai 14 kampus saja yang punya apa namanya program studi untuk profesi dietitian. Ini belum lama ini salah satu kampus di Indonesia mereka merilis program profesi untuk nutrisionis ya. Jadi tapi baru satu, Iya baru satu. taruhlah satu tambah 14 baru 15 dari 140-an kampus gizi di Indonesia. 50 lulus setiap tahun, let's say seperti itu, walaupun ada kampus-kampus di Yogyakarta sendiri ada 9 kampus, 9 sampai 10 kampus yang bisa saja satu angkatan sampai 120 lebih loh. Kita ambil rata-rata 50 saja gitu ya, kita tidak memperhatikan yang 70 yang lain. So Mbak bisa bayangin, satu kelas profesi aja, saya kemarin ambil profesi di salah satu kampus di Yogyakarta, itu kami cuman satu kelas cuma 30 orang, yang mendaftar sampai 600 lebih. So 30 dari 50 yang diproduksi setiap
tahun dari satu kampus. Banyak sekali mahasiswa pada akhirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah profesi sehingga mereka tidak bisa bekerja di apa namanya di ranah vaskes gitu ya sebagai dietitian misalkan. Tidak seperti jenjang saya ketika dulu lulus S1 gitu ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, maka ketika di MBG seperti ini tidak mensyaratkan atau belum mungkin ya, belum mensyaratkan adanya STR menjadi kesempatan bagus nih buat teman-teman sarjana gizi khususnya untuk bisa berkarya gitu. Karena memang tidak menangani pasien, menanganinya orang. Namun demikian bisa saja nanti setelah berkembangnya waktu bisa saja untuk requirement untuk menjadi seorang tenaga gizi di SPPG membutuhkan STR juga. Karena memang food service management ya itu menjadi salah satu ranah atau kompetensi kritis seorang sarjana gizi gitu, selain gizi klinik dan gizi masyarakat. Jadi tenaga gizi mau itu D3, D4, S1 ataupun profesi itu sama-sama menguasai tiga ranah ini, gizi klinik, gizi masyarakat, dan food service management, tentu dengan porsi yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi ketika mau bekerja untuk apa ya namanya menerapkan ilmu di gizi klinik di pasien misalkan membutuhkan STR. Ketika mau menerapkan gizi di komunitas mereka masih butuh STR lagi. So ketika mau menerapkan food service management ke depan tentu butuh STR dong. Tapi memang sekarang belum untuk di MBG ya. Jadi kalau ditanya apakah ini bisa untuk yang non profesi, untuk sekarang bisa. Untuk sekarang bisa, tetapi untuk ke depan ketika kebijakannya bertambah, kemudian semakin banyak profesi dietitian ataupun profesi nutrisionis di Indonesia, tentu akan menjadi kesempatan yang lebih bagus. Karena pengelolaan SPPG akan jauh lebih berkualitas menurut saya, diambil oleh mereka-mereka yang sudah memiliki jenjang profesi dibandingkan yang belum memiliki jenjang profesi, karena pengalaman praktiknya tentu akan sangat berbeda. Karena sudah berkompeten juga ya. Iya, karena memang sudah kompeten. Kalau teman-teman misalnya Mbak Tias gitu ya, tahun depan misalkan atau tahun lusa misalkan lulus gitu ya, kan belum bisa ikut UKOM Oh iya. gitu. Jadi kompetensi Mbak Tias sebagai seorang sarjana gizi kita nggak bisa tahu selain lewat transkripnya, lewat ijazahnya, lewat pelatihan-pelatihan sertifikasi yang mungkin Mbak Tias selama 4 tahun di Stikes Panterapi sempat ikuti. Tapi kan tidak lewat sertifikasi UKOM, ujian kompetensi. Jadi kompetensinya apakah sudah melewati yang seharusnya standar Indonesia misalkan gitu, kita nggak tahu gitu. Dan Mbak punya kesempatan untuk praktek langsung terjun di apa namanya tempat pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan kompetensi tersebut kan tidak banyak, tidak lama juga, hanya beberapa minggu. Betul kan ya? Kalau di Stikes Panterapi kan kita punya mata kuliah manajemen penyelenggaraan makanan institusi gitu ya, dan nanti juga ada pelayanan gizi di institusi juga. Mbak bisa akan terjun di catering, Mbak bisa terjun di rumah sakit misalkan, menerapkan di instalasi gizinya seperti apa. Tapi kan tidak selama jika dibandingkan dengan ketika Mbak menempuh pendidikan profesi, baik itu nanti nutrisionis ataupun dietitian. Terjawab Pak, tapi setidaknya at least bisa memberikan kesempatan ke teman-teman yang baru lulus fresh graduate bisa terjun langsung gitu ya Pak ya ke dunia kerja untuk penyelenggaraan makanan gitu. Betul, jadi jadi kesempatan lah. Walaupun saya sering mendapatkan Mbak apa namanya keluhan gitu ya, bagaimana ternyata menjadi seorang pekerja tidak lebih baik dibandingkan menjadi seorang mahasiswa. Enak jadi mahasiswa gitu ya, padahal ketika sekolah isinya cuma main dan yang lain, tapi ternyata lebih enak gitu ya. Atau justru malah stressful ketika sekolah, ketika kuliah ternyata stressful. Tapi ketika bekerja makin stressful lagi gitu, karena tuntutannya lebih banyak gitu ya. Kalau kemarin ketika sekolah, ketika kuliah misalkan kamu telat, nilaimu kurang, paling dapat marah dari dosen gitu ya, malu dan yang lain, ya bisa diperbaiki. Tapi ketika bekerja, kamu sudah dituntut profesional. Kamu mungkin bukan lagi dimarahi oleh satu dua orang, tapi justru risikonya banyak banget. Karena ketika salah di dalam manajemen pekerjaan ini, ya
kejadian keracunan kan nggak sedikit gitu. Dan itu bisa saja ditimbulkan oleh SPPG atau vendor-vendor yang sudah ada ahli gizinya juga. Jadi belum tentu adanya ahli gizi pasti akan bebas dari kasus keracunan. Oh, belum tentu. Ketika ahli gizinya tidak mau belajar atau bahkan mungkin sekadar melamar, ya udahlah ini ahli gizi diambil aja gitu ya, misalkan tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan keterampilan tersendiri ketika dia sekolah tidak dapat itu, ya sudah ketika dia bekerja menangani 3.000 lebih porsi setiap hari loh ya, dengan anggaran yang luar biasa besar, dia tidak bisa bertanggung jawab dengan baik. Ya, kasus-kasus itulah yang mudah untuk diamati kegagalannya. Keracunan, ya beruntung belum ada kasus meninggal ya. Sejauh saya Sepertinya belum ada ya. sih. Kalaupun ada mungkin tidak 100% disebabkan karena keracunan makanannya gitu ya. Karena kalau keracunan selama itu bisa segera ditangani dengan baik, di vaskes itu bisa recovery-nya bisa lebih baik. Tetapi kan bukan berarti keracunan menjadi sesuatu yang dinormalisasi gitu ya. Kalau bisa nol case untuk keracunan tadi gitu. Oke. Jadi sebenarnya concernnya itu bukan hanya siapa orang di baliknya, tapi bagaimana kita cara mengelola manajemen makannya, Betul. mengelola limbahnya juga, karena limbahnya pasti beda banget Pak. Karena kemarin itu saya sempat baca, bahkan dari limbah program ini aja bisa sampai 4.000-an ton per tahun. Nah itu kan jadi PR bersama juga, gimana Betul. ini limbah ini mau ditaruh kemana gitu kan, karena pasti akan kalau dibiarin aja kan menambah masalah lain gitu kan Pak. Yaitu apakah eh sebagai ahli gizi juga kita perlu memikirkan hal itu sampai sejauh itu, atau hanya cukup udah yang penting aku udah nyiapin makanan, udah distribusinya aman, nggak ada case keracunan, cukup gitu Pak. Oke, kalau kita mengambil sikap yang kedua, so nggak will ya. Menurut saya kita jadi nggak bertanggung jawab ya. Sama seperti misalnya nih Mbak Tias ya. Oh, ya sudah yang penting saya sudah ngajar Mbak Tias saja di kelas. Dia mau makan sembarangan dia mau jajan sembarangan tubuhnya obesity atau bahkan mungkin juga kurang gizi atau ketika dia sudah lulus dia nggak dapat kerja bukan urusan saya. Kan tanggung jawab saya sudah selesai. Saya sudah mengajar di kelas, saya sudah dapat gaji, selesai. Tapi apakah kayak gitu dosen yang baik? Enggak kan? Bahkan sampai kamu lulus pun kamu masih dipikirkan bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan. Di Stikes Panti Rapih kami seperti itu. Ada unit tersendiri yang sampai berusaha membantu mendapatkan pekerjaan. Ketika sudah bekerja pun ada ikatan keluarga yang masih terjalin dengan bagus. Keluarga alumninya masih terjalin dengan bagus. Sehingga kita sama alumni masih berikatan dengan baik. Sama seperti ketika kita punya pekerjaan profesional di SPPG misalkan, buat teman-teman sarjana gizi ini dari Stikes Panti Rapih yang sudah banyak bekerja di SPPG, ayo bekerja dengan baik. Kamu dibayar untuk itu. Pastikan setiap produk yang kalian produksi keluarkan dari dapur SPPG setiap harinya ya dikonsumsi dengan baik, habis kalau bisa dikonsumsi oleh target kita, entah itu balita, anak sekolah, ibu hamil, karena rencananya ibu hamil dan ibu menyusui juga bisa jadi target sasaran untuk program yang baik ini gitu ya. Pastikan itu sampai ke mereka sehingga nanti cita-cita emasnya itu kan 100 tahun kemerdekaan kita kan 2045 tuh. Iya. Itu Indonesia emas bisa tercapai. Tapi bagaimana sampai ke Indonesia emas sih kalau 4.000 ton sampahnya ada terus kan, itu berarti kurang pas menurut saya. Kurang pasnya gimana? Bisa jadi makanannya nggak enak, sekadar masak aja gitu tuh. Anak-anak yang mana mau makanan yang nggak enak misal. Atau yang kedua, anaknya misalnya anak saya usia 5 tahun tapi dapat porsinya besar. Kalau dapat porsi besar kan dia tidak terbiasa untuk mengonsumsi sebanyak itu. Jadi dia hanya bisa makan, walaupun itu enak, hanya bisa makan yang semampunya dia. Sisanya kemana? Ya dibuang. Akhirnya dibuang. Walaupun enak gitu ya. Apalagi kalau sama sekali nggak enak. Atau sama sekali mungkin tidak memperhatikan keluhan dari klien. Ya udah yang penting diantar aja deh. 7:30 diantar atau jam 10 jam 11 diantar ke sekolah untuk anak SMA misalkan, udah diantar aja, nanti diambil lagi, dibersihkan, besok diantar lagi. Sekadar kayak robot seperti itu, tidak ada feedback ya tidak ada pernah ada perbaikan, jadinya sampah.
memang SPPG-nya mungkin nggak rugi ya, karena sudah dibayarkan itu tuh sama pemerintah tuh. Iya. Tetapi kan masyarakatnya yang rugi karena nggak mendapatkan manfaat sesuai yang seharusnya dia dapat manfaat. Dan food waste ini kan jadi masalah selanjutnya. Mungkin masih ada hewan ternak yang bisa menjadi limpahan makanan Oh, itu gitu ya. Tetapi kalau tidak ada, itu hanya dibuang ke sampah selokan. Dan Mbak Tias tentu tahu Indonesia itu negara penghasil sampah makanan terbesar. Di satu sisi kita masih susah makan loh Mbak, kelaparan di mana-mana termasuk buat teman-teman yang di Sumatera, dan kemarin ada Garut, kemudian ada Tegal, banjir gitu ya. Dan wilayah-wilayah lain semoga bisa segera recover, bisa segera pulih kembali ke kehidupan yang normal. Semoga ya kita amin. mendukung mereka juga. Eh, Susah ya dapat makan. Warga dari Aceh tadi saya pagi baca di Twitter itu mereka harus berjalan puluhan kilometer hanya untuk dapat sembako. Tapi di sisi lain makanan-makanan terbuang lewat program-program yang tidak dikelola dengan baik oleh tenaga gizi. Saya ambil contoh tenaga gizinya deh. Tidak mau memblame titik-titik yang lain gitu. Sayang sekali karena tidak dikelola dengan baik. Ya, jadi uang pemerintah kan hilang ke makanan Yang terbuang. yang terbuang tadi, betul. Nah, ini menjadi kompetensinya gizi nih di ranah food service management, bagaimana merencanakan dengan tepat, kemudian memanfaatkan anggaran yang sudah diberikan, menyalurkan dengan baik, memonitor, mengevaluasi, kemudian juga ada perbaikan lagi. Jadi sama-sama enak. Kalian bekerja dengan baik, produk makannya baik, berkualitas, memang bagus. Bukan sekadar ya udah yang penting berjalan deh. Enggak kayak gitu. Nggak formalitas aja Enggak gitu. formalitas. Ya, itu mungkin membedakan nanti si A si B sebagai seorang ahli gizi yang bekerja di SPPG satu dengan yang lain, bagaimana sih kualitasnya gitu. Karena nggak semua SPPG jelek loh ya. Gitu. Namun tidak menutup mata, tidak semua SPPG juga melayani dengan bagus. Gitu. Tapi continuous improvement. Jadi setiap saat harus berkembang makin baik, makin baik, makin baik. Gitu. Nunggu waktu ya, Pak. Kan tadi baru setahun. Betul, tapi Pasti saya harap tidak sampai di akhir periode baru ada perbaikan gitu ya. Tetapi setiap tahun lah, paling nggak 2026 sudah jauh lebih baik. udah banyak evaluasi-evaluasi. Betul, karena sudah ya, dikritik luar biasa banyak ya oleh banyak 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 pihak, banyak banyak pihak. Dan warga. betul, dan apa namanya, saya harap juga diskusi kita hari ini juga bisa menjadi input yang baik ya buat para alumni atau bahkan juga buat teman-teman yang mau mendaftar sekolah, mungkin tahun depan mau berencana sebagai seorang sarjana gizi, ambil kesempatan untuk belajar di kesempatan terapi, karena memang lulusnya itu kan lebih mudah nih sekarang. Kebutuhan tenaga gizi lagi sangat-sangat dibutuhkan gitu, dibandingkan posisi yang lain ya. Karena kalau posisi yang lain misalnya nih kepala dapur, juru masak, ataupun driver untuk delivery, Distribusi distribusinya itu kan bisa diisi oleh yang lain. yang lain karena kompetensinya mohon maaf nih bisa dipelajari dengan baik gitu ya. Mbak sebagai seorang sarjana gizi bisa saja ambil sebagai juru masak ketika memang keterampilannya sangat suka di masak. Tapi kan kalau untuk posisi tenaga gizi ini, apa benar mau diambil oleh sarjana agama yang memang tidak menguasai itu gitu. Ini kan bukan sekadar untuk yaudah nanti pesan ke supplier roti merek ini ukuran sekian sekian biji setiap hari gitu. Kan tidak seperti itu sebenarnya. Seorang posisi ahli gizi tidak sekadar pesan seperti itu, tetapi disesuaikan juga dengan sasarannya siapa, kebutuhan gizinya berapa setiap hari. Cukup nggak sih kalau dikasih roti, susu kotak sama jeruk kecil? Bahkan mungkin posisi jeruk kadang juga digantikan dengan cemilan. Tepat nggak sih itu? Kebutuhan gizinya tepat nggak sih? Bukan sekadar kenyang, bukan sekadar uangnya 9.000 kan sudah tersalurkan, 10.000 sudah tersalurkan, 8.000 itu sudah tersalurkan. Bukan seperti itu. Nggak hanya itu aja. Nggak hanya itu aja, betul. Oke. Tadi sebenarnya perannya tuh banyak banget ya, Pak ya. Maksudnya Hmm, tanggung jawabnya tuh mulai dari perencanaannya, hmm, terus bagaimana cara distribusinya, bagaimana membuat menu yang tepat betul. sasaran. Dan tadi Bapak juga menyampaikan gitu, tuntutannya tuh kerjanya tinggi gitu, Hmm, perlu profesionalitas dan segala macam. Nah, mungkin dari Bapak yang mungkin sudah mendalami program ini, mungkin sudah mengkritisi dan segala macam, mungkin masukan buat teman-teman khususnya mahasiswa gizi yang mungkin akan lulus atau hmm, yang mungkin sudah lulus, kayak
Kira-kira keterampilan apa, skill apa yang seharusnya itu sangat-sangat dibutuhkan di program ini, tapi mungkin selama kuliah tuh mereka nggak sadar gitu loh Pak. Ternyata skill ini tuh sangat-sangat dibutuhkan ya waktu kerja gitu. Hmm. Kenapa aku nggak mempelajarinya dulu waktu kuliah? Nah, yang seperti itu tuh kira-kira apa aja ya Pak? Oke, jadi kalau kita lihat peran ahli gizi di, let's say kita focusing banget gitu ya ke SPPG misalkan gitu. Paling tidak ada tiga Mbak, tiga wilayah besar untuk peran ahli gizi. Yang pertama tentunya terkait dengan perencanaan makanan gitu ya, sampai pengadaan makanan itu tadi gitu ya. Kemudian juga dari pengadaan sampai ke evaluasi, itu jelas. Terus kemudian bagaimana bisa menjaga mutu, biar bukan sekadar masak nih. Kalau cuma sekadar masak, semua orang bisa. Hajat besar di kampung-kampung pun orang-orang yang nggak pernah masak bisa aja dilibatkan untuk masak gitu ya. Tapi ternyata tidak memperhatikan mutu. Yang kedua adalah sebagai auditor mutunya. Dan yang ketiga, harapannya kan kita di hire sebagai seorang tenaga gizi kan nggak cuma sekedar masak, merencanakan mau mengolah makan seperti apa dan mengevaluasi mutunya tadi, tapi juga bisa mempromosikan. Ini kan banyak program-program SPPG ini melibatkan catering-catering yang memang sudah established sebelumnya, bukan dari nol. Ada banyak catering-catering yang tentu sudah sangat berpengalaman dalam pengadaan makanan, tapi untuk menjaga mutunya mungkin belum. Kemudian untuk mengarah ke market tertentu kan mungkin belum, karena biasanya kan catering untuk nikahan yang Iya. tutup mata gitu ya, untuk itu untuk anak kecil sampai untuk lansia ya bisa mengonsumsi itu semua ya. Tetapi kalau untuk program MBG ini kan marketnya sudah terplot betul. Ini untuk balita, untuk anak PAUD, anak SD, anak SMP, anak SMA, untuk ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, maaf gitu ya. Itu kan sendiri-sendiri semua nih. Nah, maka butuh apa yang namanya melakukan promosi sehingga eh, catering tersebut itu bisa semakin berkembang gitu. Mungkin selain memberikan layanan layanan MPG, dia bisa memproduksi produk-produk yang lain, inovasi-inovasi lain-lain, dan itu bisa meningkatkan value dari seorang tenaga gizi di instansi tersebut, di catering tersebut misalkan gitu. Nah, apa yang perlu dikuasai dari tiga ranah ini? Ilmunya sendiri-sendiri nih. Kalau dari Stikes Patirapi Yogyakarta, belajarnya luar biasa banyak nih untuk mencapai kompetensi di tiga titik ini. Taruhlah untuk perencanaan makanan ya, mulai dari menentukan marketnya siapa. Misalkan untuk anak SD, oh kita mendapatkan kesempatan untuk memproduksi 3.000 Porsi. porsi setiap hari, terdiri dari anak SD semua nih misalkan usia let's say 10 tahun. Oke, anak SD semuanya berapa? 3.000 misalkan. Nah, kita ambil rata-rata. Oh, kalau ini gini-gini, maka kebutuhan kalorinya sekian. Tapi asal Mbak Tias tahu, pemerintah sudah merencanakan itu. Maka kalau untuk anak SD, diambilnya makan pagi, atau nanti kalau untuk anak yang lebih usianya lebih besar, lebih tua, diambilnya untuk makan siang. Satu porsi makan pagi atau satu porsi makan siang, berapa kalori sih? Kan tentu berbeda-beda. Taruhlah 500 kalori nih untuk satu porsi MBG tadi untuk anak sekolah SD ataupun anak sekolah SMA misalkan. Kita ambil contoh 500 kalori. Nah, 500 kalori ini kalau untuk makan siang mau dapat dari apa? Kalau tadi Mbak Tias cermati, roti ini berapa kalori coba? 180. 180. Susu kemasan ini berapa? 90 kalori. Berarti 270. 200-an. 270. Jeruk segede ini paling nggak sampai 50. Karena kecil ya Pak. Karena kecil ya. Berarti 300 mungkin. 300-an sampai 350. Bayangkan jika anak SMA juga dapat produk yang serupa, walaupun mungkin dengan ukuran jeruk lebih besar, sekitar 300-an, di mana kebutuhan yang seharusnya dia perlu mendapatkan sekitar 500. Nggak mencukupi. Nggak mencukupi. So, programnya jadi nggak berjalan dengan baik, padahal niatnya baik. Gitu ya. Jadi direncanakan seperti itu. Setelah jadi, makan, misalnya kita full meal, makan siang anak SMA, isinya apa saja? Jadi nasi, kemudian lauk nabati, lauk hewani gitu ya,
kemudian ada sayur, mungkin masih sempat ada buah gitu ya. Dengan anggaran yang terbatas, bagaimana sih membuat makanan full meal bergizi seimbang dengan harga sekitar 10.000 saja? Itu nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa jadi cuma dapat ayam, yang penting ayam, jadi cuma disuir aja kayak sop, kayak di soto gitu, cuma disuir, ada ayamnya, ada sayurnya, ada. Judulnya aja itu. Iya, tapi kan pada ini itu nggak mencukupi kan, kebanyakan isinya air misalkan. Nah, setelah itu dapat, kemudian berapa harganya? Kan kita merencanakan satu eh, porsi nasi misalkan 200 gram. Tapi kan kita nggak bikin untuk satu porsi aja. Kita bikinnya 3.000. Maka 200 gram kali 3.000. Tapi kan kita nggak beli nasi. Di supplier kita belinya beras. Nah, bagaimana untuk memproduksi 3.000 kali 200 gram nasi itu harus butuh berapa beras? Apakah hanya beras saja? Kan tentu ada airnya juga. Misalnya, Iya. jadi kan ada konversinya lagi dari berat matang ke berat mentah. Taruhlah 200 dikali 3.000 berarti berapa? 6 6. 6.000 lebih dong. Iya. 60.000, 600.000 apa 60.000? 200 gram dikalikan 3.000 berarti kan sekitar 60.000. 600. 600 Iya, sekitaran segitu lah, Pak. ya kan, itu baru dalam bentuk gram setiap hari gitu kan. Jadi hampir butuh berkintal-kintal nasi setiap harinya, dan Setiap itu hari. butuh berapa beras karena kita harus supply Beras terus. pakainya beras, dan itu baru satu item nasi. Belum ketika kita bicara sayurnya adalah sop, di situ ada kentang, di situ ada wortel, di situ ada seledri, di situ mungkin ada tomat, di situ mungkin ada kaldu, ada bawang putih yang dipakai, ada garam, ada lada, ada gula pasir sebagai campuran misalkan untuk penyedap makanannya. Itu baru sayuran. Terus nanti mungkin sayurannya ada kol, ada mungkin potongan buncis dan yang lain. Dikalikan 6.000. Butuh berapa? Belum nanti lauk hewan nabatinya. Oh, pakai tempe. Tempenya ukuran berapa? Satu porsi untuk satu anak, taruhlah potongannya 30 gram. Kecil sekali. 30 gram. 30 gram dikalikan 3.000. Ya kan? 9.000, 90.000 gram. Berarti 90 kilo tempe setiap hari dalam ukuran yang sudah matang. Itu butuh tempe mentah berapa? Dari tempe mentah menjadi tempe goreng kan butuh tempe sama minyak. Tapi kan nggak cuma digoreng dengan minyak aja, dia butuh bumbunya sendiri. Iya. Saya dipikirkan betul. Setiap menu yang memang direncanakan itu komponen makronya apa, komponen mikronya apa. Makro itu bahan utamanya, mikro mungkin bumbu-bumbunya apa. So, setiap menu harus punya standar menunya sendiri, standar porsinya sendiri, standar bumbunya sendiri. Itu baru menu satu kali siang. Apakah setiap hari akan makan sop? Enggak dong. Enggak toh. Kalau bisa berganti-ganti kan biar nggak bosen. Biar variatif. Biar variasi juga. So punya 30 menu untuk satu bulan. Tapi kalau nanti ada tanggal 31 kan butuh satu menu lagi, 31 menu misalkan. Itu baru untuk satu bulan. Bisa jadi punya beberapa set menu. Kalau nggak punya beberapa set menu ya sudah, dalam satu tahun, dalam 25 misalkan 2025 kita punya satu set menu. Nanti di 2026 kita bikin satu set menu yang baru lagi. So ketika kita membuat satu set menu yang baru lagi untuk persiapan teman-teman yang mau di 2026 membuat standar menu yang baru, ada standar porsinya misalnya. Oh, kalau mau nasi sop biar pas satu porsi nasi sop berapa sih airnya, kentang, wortel, mungkin ada buncisnya, potongan buncis, mungkin ada seledri dan itu berapa banyak sih? Biar cukup untuk 3.000. Jangan sampai cukup untuk 1.000 aja terus 1.000, 2.000 yang lainnya nggak pakai seledri misalkan, kan nggak kayak gitu, tapi merata. Dan apa yang diproduksi setiap porsi itu mencukupi kebutuhan sesuai dengan target dari pemerintah, taruhlah 500 kalori tadi. Oke, ketika sudah jadi, coba didistribusikan. Kalau enggak, masaknya jam berapa? Kalau diminta distribusi jam setengah 8 seperti anak saya harus sudah diterima oleh klien, dia keluar dari SPPG jam berapa?
jam setengah 7 misalkan atau jam 7 misalkan, kan harus keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu SPPG bisa sampai 3.000 kan nggak bisa satu kali berangkat, Jalan. karena anak saya itu sekolah cuma 30 orang, kan berarti butuh 300 PAUD, Oh, iya kan? Dia cuma sedikit sekali anaknya. Apa namanya, dalam satu sekolah cuma 30 aja, nggak sampai 30 bahkan mungkin cuma 15 sampai 20. So butuh berapa waktu sejak keluar, ketika jam 7 harus keluar misalkan, jam berapa dia platingnya, siap-siapnya. ketika platingnya jam 5 sudah harus mulai plating. 3.000 itu kan nggak simpel ya. Saya pernah praktek di Sarjito itu, plating untuk 500-600 saja sudah Kewalahan. kewalahan, padahal orangnya banyak, apalagi 3.000, luar biasa. Kalau platingnya jam 4 pagi, sejak kapan dia masak nasi itu untuk 200 gram itu satu porsi nasi di ayam goreng itu sekitar 100 gram, ini misalnya 200 gram dikalikan 3.000 berarti kan 3.000 porsi nasi. Dia butuh masak jam berapa, dia mulai motong-motong wortel, kentang dan ini jam berapa, mulai masukin ke wajan, ke panci jam berapa, bisa saja sudah diolah sejak hari sebelumnya, sehingga ketika pagi hari ini misalkan ya mereka tinggal memanaskan atau tinggal mengolah, tapi pemorsian sudah harus dilakukan sebelumnya. Nah ini kalau mereka-mereka yang fresh grade tentu butuh pengalaman tersendiri, itu menjadi kendala kadang. Maka tadi saya sempat di depan menyampaikan banyak sekali kakak-kakaknya Mbak Tias ketika sudah bekerja di SPPG mereka mengeluhkan stressful mengatur tenaganya. Kan orang juga butuh libur dong, Iya. tidak seperti robot yang setiap hari bekerja. Dan ini juga walaupun pekerjaan profesional tapi banyak dibumbui dengan keikhlasan dan jiwa sosial kan gitu. Nah mereka harus prepare seperti apa, mengolah biar tenaganya harus ada shift misalkan, oh kamu libur kamu tidak, dan ini menjadi keterampilan tersendiri di manajemen penyelenggaraan makanan. Jadi kompetensi utama di seorang tenaga gizi, kita nggak ngomong sarjana gizi saja gitu ya, tapi mereka belajar gizi, mereka bukan cuma belajar bagaimana menyediakan makanan sesuai kebutuhanmu, tapi itu bicara tentang tenaganya, gaji tenaganya berapa, kebutuhan untuk listrik, air, peralatan yang mungkin usang karena rusak, karena dipakai terus menerus, itu harus diganti dan dipikirkan. Kan tidak bisa rusak terus ya udah besok pagi ganti, kan nggak bisa, itu harus direncanakan sejak lama, bagaimana menyimpan bahan gitu. Banyak banget Pak yang harus dikuasai, dan itu menurut saya menjadi refleksi apakah betul seorang sarjana agama bisa melakukan itu semuanya gitu. Itu baru satu titik loh ya, merencanakan dan mengadakan apa namanya makanan bergizi, belum menjaga mutunya. Karena kalau mutu kita bicara tentang higien, sanitasi, keamanan makanan. Banyak sekarang sudah banyak mengetahui tentang HACCP, mempraktekkan itu semuanya enggak. Mereka-mereka yang tidak belajar itu belum tentu. So, ketika posisi ini diisi oleh tenaga yang lain, saya skeptis. Sebenarnya sebagai tenaga gizi harusnya sudah bisa menguasai, dan semuanya sudah belajar itu di kampus. Tinggal Mbak Iya. Tias coba refleksi apakah di semester sekarang semester 6, 5. 5, semester 5 sudah mencapai itu semuanya belum sih? Atau jangan-jangan tugas lagi tanpa tahu bahwa sebenarnya ini meliding kamu buat nanti pekerjaanmu memang seperti ini gitu, cuman mungkin belum disadari, Belum ngeh aja kan. belum ya. Mungkin suatu saat bagus ya kalau field trip ke SPPG, Lihat secara langsung ya. lihat secara langsung gitu ya. Saya punya teman Mbak Tias, teman saya, teman S3 di UGM, beliau punya adik lulusan gizi juga di salah satu kampus negeri di Jawa Timur, baru masuk ke salah satu SPPG, diterima, memang tidak langsung terjun untuk memproduksi 3.000 misalkan gitu ya. Beliau menyampaikan kepada saya, beliau ikut pelatihan dulu nih, adiknya ini ikut pelatihan dulu, dilatih dulu bagaimana memanajemen tenaga kerja, mengatur shift, kemudian juga perencanaan kebutuhan tenaga kerja itu butuhnya berapa dan posisi apa aja gitu ya. Terus kemudian membuat standar-standar tadi yang seperti saya sampaikan, buat standar menu, standar porsi, kemudian juga standar bumbu, standar alat. Jadi untuk masak ini alatnya ini,
jenisnya ini gitu ya. Itu harus dibuat dulu selama beberapa bulan. Sampai itu sudah dibuat, baru belajar bikin 500 porsi. 500 bisa, bikin 1000 bisa. Akhirnya kemarin menyampaikan ke saya, dia bikin 3.200 porsi dalam setiap hari. Terus kemudian kaget, ternyata ketika sampai ke peak ya, peak seasonnya sampai bikin 3.200, 3.300 seperti itu, dia setiap 2 minggu dapat kiriman anggaran, karena dia mengelola anggaran tersebut ya, diberi kepercayaan untuk mengelola anggaran juga. 500.000.000, 500 juta masuk rekening pribadi dia, dimana selama ini tidak pernah sebesar itu. Saya pun mungkin juga belum pernah menerima uang sebesar itu, dan itu harus dikelola untuk kehidupan SPPG selama 2 minggu. Nanti 2 minggu berikutnya dia menyampaikan kepada saya, dia harus merencanakan lagi untuk mengelola apa, kemudian minta anggaran, dapat lagi seperti itu. Coba bayangkan, fresh graduate, belum punya pekerjaan sama sekali, mendapatkan uang sebesar itu, harus mengelola para tenaga kerja yang notabene usianya jauh lebih senior, seusia dengan orang tuanya mungkin, dan itu tidak ada keluhan, tidak boleh ada keluhan, harus tetap berjalan dan yang lain. Tentu nangis, capek, karena setiap hari seakan-akan tidak punya kesempatan untuk istirahat. Tenaga kerja untuk juru masaknya mungkin bisa istirahat gitu ya setelah pulang, atau mungkin ketika libur hari Sabtu hari Minggu kan anak nggak sekolah, iya kan, dia bisa istirahat. Tetapi tenaga gizinya nggak bisa selesai, karena dia harus merencanakan besok Senin si A masuk jam berapa ya, hasilnya bagaimana, sampai ke monitoring mutunya, mengecek kualitas bahan makanan, mengecek makanan yang diproduksi. Luar biasa. Maka memang reward untuk seorang tenaga gizi di SPPG juga menurut saya worthy sih, menurut saya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau fresh graduate dan Mbak, dan mau lulus tahun depan misalkan, ayo belajar dengan baik, karena bisa jadi menjadi tenaga gizi di SPPG menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang bukan hanya menjanjikan, tetapi juga menjadi kesempatan buat mengaktualisasikan diri sambil nunggu besok kuliah profesi. Gitu. Dan keterampilan itu bisa didapatkan di sini. Ya tentu di Stikes Pantirape menurut saya ya. Jadi walaupun saya tidak mengampu mata kuliah terkait dengan food service management, tetapi saya yakin di sini sudah mencapai standar untuk pendidikan tinggi untuk gizi di Indonesia, sudah sesuai dengan standarnya. Bisa mempersiapkan lulusan yang berkompeten gitu ya Pak ya. Betul, karena lulusan di Stikes Pantirape juga tidak hanya 1-2 yang bekerja di SPPG, walaupun memang banyak yang melanjutkan di pendidikan formal gitu ya, di dietitian, kemudian sekolah dietitian, kemudian bekerja di ranah fakultas kesehatan sebagai seorang ahli gizi di rumah sakit, di puskesmas, itu juga memang banyak. Tapi dalam konteks kita diskusi sebagai MBG ya, sebagai ahli gizi di MBG ataupun di SPPG, itu tidak dalam hitungan jari, lebih dari itu. Banyak sekali cerita Pak soal MBG hari ini. Jujur saya ada beberapa hal yang bahkan baru saya tahu setelah diskusi dengan Bapak. Dan ternyata concernnya tuh nggak hanya siapa peran di baliknya, tapi juga bagaimana kita menyajikan makanan yang baik, menjaga keamanan, bahkan sampai ke limbahnya juga gitu ya Pak ya. Jadi semoga apa yang kita diskusikan hari ini, teman-teman di luar sana yang mau lulus, yang fresh graduate, sudah tergambar lah ya Pak ya, Iya. Gambaran di SPPG itu gimana, bekerjanya gimana, kompetensi apa yang harus dipenuhi gitu, dan semuanya bisa kita dapatkan di Stikes Pantirape Yogyakarta gitu. Kalau misal teman-teman mau ada pertanyaan, boleh ya langsung kontak ke Bapak buat diskusi apapun hal itu. Boleh, nanti kan ini tentu podcast ini akan diterbitkan di YouTube-nya Stikes Pantirape. Teman-teman boleh kok nulis di kolom chatnya YouTube tersebut, nanti kita akan merespon itu. Gitu. Atau langsung menghubungi Bapak juga boleh ya Pak? Boleh, nanti bisa pakai di YouTube-nya Stikes Pantirape bisa, di Instagram-nya Stikes Pantirape bisa, ada TikTok-nya juga kan ya? Ada TikTok-nya juga bisa. Kalau mau langsung ke saya juga boleh, nanti bisa di Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook even. Saya masih mengelola Facebook juga gitu ya, di Dian Setiaji. Boleh. Gitu teman-teman, jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget nanti
kita buat diskusi terbuka ya Pak ya dengan Bapak gitu. Jadi semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menambah wawasan, bisa menambah insight juga buat teman-teman biar tahu nih setelah lulus ini langkahnya mau kemana arah hidupnya, terus mau mengambil pekerjaan apa, seperti itu ya Pak ya. Dan jangan lupa untuk tetap selalu bekerja dengan hati dan profesional. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, itu yang mungkin Mbak sebagai closing itu ya, yang mungkin membedakan lulusan Stikes Panterapi dengan tempat yang lain. Karena orang harus mengetahui, oh ini pelayanannya baik, kualitasnya baik karena memang dididik di Stikes Panterapi. Oh. Karena kita punya iCare. Oh iya. Ya, jadi tidak hanya kuliahnya saja yang berkualitas, tapi setelah lulus, setelah bekerja, jiwa karakternya masih ada. Itu yang mungkin membedakan antara sarjana gizi produksi kampus lain dengan produksinya dari Stikes Panterapi Yogyakarta. Itu guys, kalau mau lebih tahu lebih lanjut, boleh main-main ke sini. Ayo. Ditunggu. Dadah.